jadi terima kasih. Indikatornya katakanlah Pak Jokowi, memang secara konstitusi nanti Bung Ferry menjelaskan benar yang dikatakan. Memang DPR nggak mungkin sendiri, memang nggak bisa. Nah, tapi kan faktanya adalah 2015 Pak Jokowi menolak dilakukan revisi Undang-Undang KPK. Terus sampai 2016, 17, bahkan 2015 itu kita sama-sama ingat betul cicak buaya. Ya, kalau memang Pak Jokowi pengen melakukan pelemahan terhadap KPK melalui revisi itu, dia bisa numpang seharusnya di situ karena DPR saat itu tanda kutip dilecehkan karena dia telah mengirimkan calon Kapolri, tetapi atas itu dari KPK batal kan begitu. Tetapi faktanya 2015, 16, 17 Pak Jokowi tolak revisi itu. Banyak sekali jejak digital untuk itu. Kemudian 2019, ya Pak Jokowi akhirnya bahasa saya melakukan kompromi politik untuk itu karena terus ditekan. Ya, Pak Jokowi statementnya itu kan beliau hanya mengatakan bahwa revisi itu atas inisiatif DPR. Di mana yang salah di situ? Betul itu inisiatif DPR. Ya, kemudian beliau menambahkan setuju mengembalikan kalau memang itu untuk penguatan KPK. Beliau setuju. Kan itu hanya merespon dari ya statement yang disampaikan oleh mantan ketua KPK juga Abraham Samad ketika ditanya KPK. Kan hanya sebatas itu sebetulnya. Nah, kita kembali ke revisi Undang-Undang KPK. Ya, apa indikatornya dengan revisi itu KPK dilemahkan kan begitu? Ya, apakah OTT semakin berkurang? Apakah tersangka semakin sedikit? Atau memang hanya persepsi politik? Ya, kalau saya katakan tadi kompromi politik. Nah, ini coba ya. Oke. Kalau kita mau lihat nih, draft awal inisiatif DPR pelemahan total nih. Ini data dari Bang Freddy ya? Ya, ini dari saya. Ya? Penyadapan harus izin dari pihak eksternal, pengadilan negeri. Komprominya yang jadi undang-undang KPK cukup izin dari Dewas. Diselamatkan menjaga kerahasiaan operasi agar tidak bocor ke instansi. Sumber penyidik. Kalau draft inisiatif DPR, penyidik KPK hanya boleh berasal dari Polri dan Kejaksaan. Komprominya KPK, ini dari Pak Jokowi, KPK tetap boleh memiliki penyidik mandiri, pegawai KPK yang diangkat menjadi penyidik. Ya, diselamatkan menjaga independensi SDM KPK agar tidak bergantung pada instansi luar. Kewenangan penuntutan, ya, yang tadinya DPR harus Jaksa Agung, persetujuan Jaksa Agung. Nah, komprominya kewenangan penuntutan tetap mandiri di KPK sesuai sistem yang ada. Diselamatkan mencegah intervensi politik dari lembaga penegak hukum lain dan perkara yang sedang berjalan. Pengelolaan LKPN, ya, DPR minta itu ditarik ke instansi lain. Ya, dari Pak Jokowi pengelolaan LKPN tetap di bawah KPK sampai saat ini. Ya, diselamatkan mempertahankan fungsi pencegahan korupsi. Ya, Dewan Pengawas, DPR minta dipilih sepenuhnya oleh DPR. Ya, potensi muatan politik sangat tinggi. Nah, komprominya dipilih melalui pansel. Oke. Sampai saat ini memastikan Dewas diisi oleh tokoh yang punya integritas. Artinya apa? Yang disampaikan oleh Pak Jokowi saat itu memang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh itu sudah DPR. Disampaikan Pak Jokowi di saat penolakan itu. Oke. Ya, dan konsisten itu. Ya, Budi siapa itu mantan jubirnya dia juga sudah menyampaikan itu. Yang mau, tapi demi stabilitas politik Pak Jokowi melakukan kompromi politik. Ya, kita realistis saja. Kalau enggak ini Pak Jokowi masih harus memimpin 5 tahun ke depan. Ya, tapi faktanya silakan. Mari kita bermain indikator. Apakah dengan revisi Undang-Undang KPK itu, ya, KPK dilemahkan? Kan begitu. Baik, pertanyaan saya tapi tadi Bang Freddy, apakah kemudian ini ada kaitannya dengan rencana pencalonan anak Pak Jokowi? Sama, mohon maaf, itu hanya framing yang tidak berdasar sama sekali. Ya, tadi saya bercanda sama Mas Adi, ya, Mas, kenapa sih media lebih tertarik membahas korupsi di zaman Pak Jokowi daripada kita memberikan kritik usul-usulan di zaman pemerintahan ini? Oke, kita akan bahas itu. Tapi pertanyaan saya tadi, karena kita ingin klarifikasi, ada tudingan seperti itu dari PDIP. Omong kosong. Omong kosong. Omong kosong. Faktanya sekarang apa sih yang silahkan saja. Toh
kewenangan KPK melalui direvisi ini untuk penangkapan tidak hilang, untuk OTT tidak hilang, untuk penuntutan tidak hilang. Ya, banyak menteri yang ditangkap, ya, banyak kepala daerah yang ditangkap, kan begitu. Jadi coba apa kaitannya? Apa kaitannya? Kalau memang teman-teman bisa membuktikan, di sini yang terhormat ada Pak Laude, ya, pernah tidak Pak Jokowi melakukan ini? Kalau memang dia harusnya intervensi aja ke KPK, kan Oke, begitu. langsung Pernah dijawab tidak? Bang Laude.